Oke, lebih senyap di sini ya. Jadi selamat datang di konten Explore teman-teman. Jadi ini aku lagi ada di sebuah kantor di Kota Salatiga. Masih aktif sebenarnya, belum terbengkalai, tidak terbengkalai lebih tepatnya. Ini aku bisa masuk ke sini tuh karena bantuan dari temanku teman-teman, yang memang satpam dari kantor ini. Dan katanya kantor ini itu emang benar-benar angker teman-teman. Satpamnya bilang tempatnya itu banyak banget penampakan-penampakan yang udah dilihat, baik dari tukang-tukang yang kerja di sini waktu renovasi, konten-konten kreator yang bikin konten di sini. Ya, kalian lihat ada footage-nya lah. Nggak nek sing kowe entuk apa kuwi? Kuntilanak merah. Kuntilanak merah jelas banget ning lawang. Tapi tenan kuwi. Tenan. Jadi posisinya iki kayak dia iki dia itu mau anu Mas, dia mau nyorot ke atas, kan tempatnya tangga gini toh. Nah dia dari bawah nyorot ke atas ini, nah dapat di pas setelah pintu nih, jadi di dalam. Gede di situ rano almari ini samping kono. Almari samping. Gede tak? Apa ukurannya sak awake dhewe? Ukurannya sak manusia, tapi transparan, bener-bener jelas banget. Transparan. Tapi abang Merah. Abang mbek ireng, dadi ketok ana rambutnya terus badannya merah. Lah sampean di sini tuh udah dari tahun kapan tuh Mas? 2019. 19 ya. Udah lihat penampakan apa aja tuh Mas? Penampakan aku nggak pernah Mas, tapi nggak suara sering. Suara apa Mas? Orang nyapu. Belakang resepsionis napak itu ada Mas. Jam berapa itu? Ya aktivitas Malam ya. yang sering ditampakin itu 2 orang di sini. Yang satu namanya Mas Sugiarto sama Mas Ibu. Sering sama ini yang barusan itu kemarin dia ngirim foto kejadian nembe ini Mas. Foto Ngirim Penampakan apa itu Mas? ini kayak ngeblur kan cleaning service bersih ini kan pagi-pagi Mas, jam 5 udah sampai setengah pintu udah kebuka gini Mas, tutup sendiri kenceng Banteng gitu ya. TV-nya nyala angka 56. Apaan itu 56? TV Oh TV. Oh TV tiba-tiba nyala Mas. nyala ganti-ganti sendiri 56. Gue aku sing anu wis diarani settingan karo wong iki. Padahal ya banyak yang ngalami kayak gitu ya. Temanku kan kontrol malam-malam. Dulu kan modelnya kontrol kan pakainya selfie Mas. Selfie gini, ngadepnya pas itu. Nah di atasnya itu ada putih-putih jelas. Di hasil foto nih. Di hasil fotonya, tapi fotonya udah bagus. Yang paling sering pas jaga sendiri ya, outline Mas. Lantai atas. Iya, Lantai 2. Atas posisinya sering. Pak, dia godakan itu, geser-geser. Barang geser-geser gitu ya Pak ya. Godakan, entah barang jatuh. Sepertinya tempat ini menarik ya, dan ini mereka lagi ada di bawah, maksudnya yang jaga kantor ini. Ini aku lagi lantai 2, startnya tuh dari lantai 2 teman-teman. Dan sekarang itu jam hampir setengah 1 teman-teman. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 0.22. 0.22 teman-teman. Rabu 17 Juni 2026. Duh, sampai kami sosolan terus dari tadi. Kota Salatiga teman-teman. Oke, let's do this. Jadi tadi rute, oh iya, bahkan bapak satpamnya pas mau matiin lampu di sini, dia saking takutnya sama tempat ini tuh saya minta ditemenin loh. Separah itu teman-teman. Toilet, nah ini masuknya dari sini nih. Dan ngomong-ngomong, mohon maaf ya jam segini masih rame karena ini tuh letaknya ada di pinggiran jalan gede gitu loh. Sebelah sana tuh udah jalan gede teman-teman. Jadi kok masih ada musik-musik. Ini kebetulan di luar sana tuh lagi ada ya nggak tahu lah konser-konser gitu kayaknya. Makanya masih ada suara teman-teman. Nah ini kurang lebih seperti ini bagian dalamnya. Dan berhubung ini tengah malam ya, harusnya sih ini wait ini apa ya, dapurnya kah? Tapi alat apa ini? Ada kayak gini loh teman-teman. Ini kantor belum terbengkalai teman-teman, tapi klaimnya sih kata satpamnya angker. Duh, aku sampai blank, sorry ya teman-teman ya. Sambil lihat-lihat deh.
Ini kelistrikan di sini masih nyala teman-teman. Jadi kalau pakai sensor, pakai desibel meter nggak bisa karena ya, pertama listriknya nyala, nanti bakalan bunyi-bunyi terus. Kedua ya di luar tuh kan lagi ada konser ya, jadi pasti desibel meternya nggak berfungsi gitu teman-teman. Ini tempat masih aktif tapi kok udah kayak tempat terbengkalai ya, pada beserak kayak gini nih teman-teman. Dokumen-dokumen nih. Tapi mohon maaf, aku akan berusaha merahasiakan tempat ini sedetail mungkin sebisaku ya. Tapi jujur ini kantor masih aktif loh teman-teman. Tapi agak ngeri juga ya di sini ya. Padahal di bawah tuh banyak satpamnya loh. Aku tadi lupa nih ruangan apa ya. Ruang aula Pak Le. Oh ya mohon maaf juga aku lupa buat senter teman-teman. Jadi ini pakai lighting seadanya kayak gini ya. Ini ruang aula teman-teman. Kalian lihat kursi-kursinya nih masih bagus semua. Ya iyalah ya, masih aktif soalnya. Tapi sumpah, Bapak Satpamnya bilang tempat ini tuh angker banget. Dia udah jaga di sini tuh sejak tahun 2019 teman-teman. Itu apa tuh di sana tuh? Tapi jujur di ruang aula ini panas loh. Plakat-plakat teman-teman. Tapi gimana menurut kalian yang anak IndiHome teman-teman? Tempat ini horor nggak menurut kalian? Kalau aku sih, aku kok masih biasa aja di sini ya. Nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi Bapak Satpamnya bilang tempat ini tuh angker banget loh, dengan semua cerita-cerita dan sejarah-sejarahnya. Begitu juga dengan teman-temanku konten kreator yang udah bikin di sini teman-teman. Mereka pada mengklaim dapat interaksi, dapat penampakan. Tapi kok aku masih biasa aja ya. Aku bahkan nggak ngerasa gugup sama sekali, walaupun vibes-nya kelihatan creepy sih di sini. I don't know. Kita lihat-lihat ruangan lain ya. Nah, gimana ya? Apakah ini pertama kalinya aku explore tempat yang belum terbengkalai? Makanya rasanya kok agak aneh-aneh gimana? Hah? Suara apa itu? Ada suara pateng kemeresek tadi di area sini. Toilet pria. Ya, jelas masih bagus ya. Apa yang bisa diharapkan dari tempat yang belum terbengkalai, Pak Le? Tapi mau dipakai uji nyali, listriknya masih nyala. Kalian lihat itu kelistrikan nyala semua, Pak Le. Ini ruangan aula yang tadi nih. Wah, ini harus disensor tuh, ada logonya tuh, atau tak giniin aja deh, daripada kelamaan nyensor capek Pak Le. Tak arahin ke bawah aja. Halo. Kelihatan nggak sih dengan pencahayaan kayak gini teman-teman? Sorry loh, aku lupa bawa senter Pak Le. Nah, kata satpamnya tadi ada footage-nya kayaknya. Apa ini? Mesin ketik elektrik. Astaga, ini mesin ketik kayak gimana nih? Satisfying loh macet-macet ini teman-teman. Padahal ini purba ini teman-teman. Aku masih menangi disket kayak gini nih. Nih kalian tahu nggak benda apa ini? Mungkin generasi purba tok yang tahu ya. Ibuku dulu punya kayak gini teman-teman. Dia bisa gerak loh. Ini kayaknya bisa diginiin deh. Bisa diginiin deh. Oh iya, tadi aku mau ngomong. Temanku salah satu konten kreator, dia pernah dapat penampakan di area sini nih katanya. Tadi footage-nya ada waktu aku ngobrol sama satpam. Nanti aku masukin deh kalau misalnya ada footage-nya.
Tapi ini komputer kayak gini, mesin ketik ini bikin nostalgia banget loh Pak Le. Sangat tidak nyaman. Ini komputer purba nih teman-teman. Komputer all in one. Berarti CPU-nya ada dalam sini ya. Ini praktis loh. Kenapa sekarang nggak ada ya kayak gini ya? Apa jadi laptop ya? Ih, enak pecetannya. Desomen ya. Ini alat apa ini? Amplifier. Radio purba teman-teman. Dolar berapa ribu kek kan? Radio analog. Kenapa ada radio kayak gini ya di sini ya? Bagus ini. Wih, kaset kotak Pak Le. Dulu waktu aku masih TK aku sering dengerin kaset-kaset kayak gini nih. Cuman suara doang, nggak ada visualnya. Kayak cerita kancil gitu. Aku ternyata generasi purba banget ya. Gen Z kalau denger kayak gini, cerita kayak gini pasti dia apa sih? Om-om cerita kayak gitu. Tape audio. Hah? Tape audio segede kayak gini. Kalau yang ini aku nggak tahu teman-teman. Aku belum pernah lihat alat kayak gini nih. Well, ruang dengar. Seriously, jujur aku ngerasa biasa aja di sini teman-teman. Orang-orang pada bilang angker. Aku roasting aja lah. Kalian terlalu gembeng cuy. Sombong amat. Nggak bercanda ya. Fungsi dari balai. Ruang dengar, mana ruang dengar? Inikah? Yang kesini tapi toilet teman-teman. Nah, kalian lihat, dengar suara kipasnya kan? Listrikan masih aktif teman-teman tuh. Listriknya nyala. Masih aktif. Sensorku pasti nggak akan berfungsi nih di sini nih. Halo? Aku dengar suara langkah kaki. Terkunci. Di sini tadi aku dengar suara langkah kaki, teman-teman. Halo penghuni yang ada di sini, kalau kalian memang ada dan beneran tempat ini angker, tolong tunjukkan wujud kalian buat aku viral, mat. Nah, tapi ya muncul pun di videoku juga paling dikatain orang settingan. Bisa masuk paling. Ruangan apa ini? AC tumpukan AC Pak Le. Wah, kalau yang ini kayak terbengkalai nih, banyak sarang laba-labanya nih. AC jadi keinget tahun 2024 dulu aku dituduh nyuri AC. Ayo, udah 2026 nih. Udah 2 tahun berlalu, gimana tuntutannya? Saya terbukti mencuri AC kah? Dan orangnya kemana sekarang? Private account kan? Pengecut. Dah, tutup lagi. Enggak ya, saya nggak nyuri AC. Saya cuman mau review, saya nggak mencuri. Oke, ini ruangan apa ini di sini? Tadi Bapak Satpamnya nggak ngajak aku muter-muter sampai di sini, teman-teman. Ruangan apa ini? Ruang podcast? Hah? Ini kantor apa sih sebenarnya? Ada ruang podcastnya teman-teman, keren sekali Pak Le. Nih, walaupun kelihatannya sederhana ya, ini mahal loh Pak Le. Serius, alat-alat kayak gini nih mahal loh. Dan ini yakin masih berfungsi semua nih teman. Kalian lihat, masih bersih kan? Ya iyalah ya, kantornya masih aktif Pak Le. Keren ya kalau punya studio kayak gini ya. Ini anggarannya berapa nih buat bikin kayak gini nih? Ini kayaknya ada ruangan lagi deh di sini. Tak kirain pintu loh ini loh. Soalnya di situ ada kaca teman-teman. Dan itu kayaknya ada ruangan lagi dalam sana.
Masuknya lewat mana ya? Cuman dalam sini kok baunya kayak bau kayu ya. Nggak ngerti deh teman-teman. Bau kayu di sini. Tutup lagi ya. Oh, mungkin dari sebelah situ tuh teman-teman. Ruang operator. Dari sini nih kayaknya ruangan yang tadi kita lihat tadi tuh. Oh iya bener-bener. Hello. Ini kayak ruang radio ya. Cyberbullying. Kayak ruangan radio teman-teman. Dan di bagian sini tuh kayak ada kardus-kardus lagi tuh. Jelimet juga ya kantor di sini ya. Tapi sejauh aku explore tempat ini, kok aku biasa aja ya teman-teman ya. Satu-satunya alat yang bisa aku pakai di sini itu paling cuman thermal tok teman-teman. Mengingat kantor ini masih aktif ya. Nggak apa lah, thermalnya nanti ya. Ayo kita lihat ruangan lain teman-teman. Oke, kita mau lihat ruangan mana lagi nih. Yang ini tulisannya musola teman-teman. Tapi jujur aku nggak tertarik masuk musola. Kita udah lihat bagian sini ya. Aku mau lihat bagian sini dulu deh. Ini ruangan apa nih yang sebelah sini nih? Ini lukisan-lukisan kayak gini mengingatkanku sama rumah-rumah mewah yang pernah aku explore. Wow, ada ruangan fitness. Oh, Jesus Christ. Look at this shit, man. Mewah sekali ya kantor ini ya. Sampai ada tempat fitnessnya, Pak Ale. Oke. Alat-alat perlengkapan setelah pakai rapikan kembali. Oke, fine. Nih ada alat buat latihan bahu. Ini dada nih kayaknya. Kayaknya sih. Treadmill. Ada dumbbell Pak Le. Berapa kilo ini? Lumayan loh. 2,5. Aku yang terlalu culun kayaknya. Sampai kayak gini aja aku ngerasa berat banget. Aku mau lihat bagian sini apa ya. Ruang TV Pak Le. Well, ya aku nyadar aku gendut sih. Jadi ya nggak ada salahnya kan kita coba alat fitnessnya. Oke, ayo kita lihat ruangan yang lain ya. Ruang server. Server apaan? Oh, mungkin buat nyimpen data kali ya. Buat nyimpen data teman-teman. Lah, ini alat kayak gini mahal loh. Maksudnya ini kan buat nyimpen datanya malah diisi kardus Pak Le. PR. Ini kalau nggak salah buat nyimpen CPU gitu. Kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Ini laptop, komputer nggak kepake. Jadi kayak gini. Bentar kita lihat yang lain. Tapi kalau yang kayak gini, ini kayaknya udah lama nggak dipakai teman-teman, udah berdebu Pak Le. Ruang server ada sepatunya, what the hell. Niat pora gitu. Atau mungkin ini bukan server tapi gudang ya. Tidak terlihat seperti ruang server teman-teman, malah terlihat seperti gudang. Ya bodo amat lah. Lah, full property Pak Le. Kayak CCTV ini di sini teman-teman. Ini kayak gudang ini teman-teman. Dua ruangan ini itu kayak gudang Pak Le. Udahlah, tutup lagi lah. Ada apa aja nih? Vacuum cleaner, dispenser, TV purba, men. Lengkap ya. Masih ada ruangan lagi teman-teman buat ke atas sama ke bawah sana tuh. Aku dengar suara langkah kaki di atas sana.
Halo? Yakin sih kayaknya bukan satpamnya sih. Satpamnya di bawah soalnya. Boleh. Tadi kan kita di sini teman-teman. Sekarang coba kita lihat yang bagian sini ya. Ini apa ini? Buat naik lagi ke atas nih teman-teman. Ruang studio video. Astaga nih, keren loh tempat ini. Komplit, ada ruang podcast. Ini ruang mini studio apa tadi, lupa aku. Senyap banget dalam sini teman-teman. Oh, ini ruang rapat nih kayaknya. Gelap ya. Wait, aku mentok cuman bisa segini doang teman-teman karena nggak bawa senter. Ini ruang rapat kayaknya teman-teman. Kayak ruang rapatnya DPR ya. Mewah sekali Pak. Kalian lihat nih. Oke deh, aku mau lihat ruangan yang sebelah sini nih. Oh, apa ini? Gudangnya kah? Tapi kok bersih di sini? Nggak tahu deh. Itu ada TV masih bagus banget teman-teman. Nggak tahu ya. Tulisannya sih ruang studio ya, tapi malah kayak ruang rapat ya teman-teman ya. Nggak ngerti Pak Li. Coba lihat ruangan yang ini. Ini ruangan apa ini? Mini observatory. Ruangan observator. Apa ini? Teropong reflektor kata dioptrik. Gak tahu teman-teman. Tapi alat-alat ini terlihat sangat mahal ya. Kalian lihat nih. Jesus. Gila, keren Pak Li. Jujur keren sih. Jujur keren Pak Le. TV gedenya minta ampun loh. Kalian mau tahu berapa ukurannya TV ini? Ini aku ya. Ini tanganku teman-teman, tanganku. Segede itu teman-teman. Ini kayaknya gedenya seaku ini TV-nya nih. Jesus. Dan ini aku jujur gak tahu ya teropong-teropong alat-alat kayak gini. Cuman dari tampilannya aja kayaknya ini alat-alat mahal deh. Kayaknya mending aku keluar dari sini. Aku juga gak ngerasa merinding di sini teman-teman. Keluar. Enggak ya, nggak ada yang rusak, nggak ada yang gua ambil ya. Aku datang ke sini tuh mau explore cari hantu Pak Le. Studio audio. CCTV-nya juga nyala. Halo. Gerak Pak Le CCTV-nya. Aku dipantau nih sama satpam di bawah. Yang ini terkunci teman-teman. Studio audio terkunci. Nah ini kelistrikan nyala nih. Toilet ya ke sana ya. Nah, nggak usah dilihat lah toilet tok. Mending kita naik ke atas teman-teman. Ini mending ku arahin ke muka aku aja karena di depan sana tuh ada logo kantor ini yang nggak bisa aku publish. Oh iya, ada satu konten kreator katanya dia dapat penampakan di sini nih. Footage-nya tadi kalau nggak salah sempat kerekam deh. Sing kuntilanak kan berarti kuntilanak merah kan? Kuntilanak merah. Ndi? Nih, pas sama pintu nih, tapi yang jero. Oh, bagian jerone ya. Tapi neng dhuwur kene iki lantai 3 iki. Nanti aku liatin deh. Wahana apa ini? Wahana apa ini? Wahana jelajah angkasa. Waduh, ada logonya lagi. Harus ku sensor lagi Pak Le. Wow. Wahana jelajah angkasa. Kok terlihat kayak terbengkalai ya tempat ini ya. Wait sebentar teman-teman. Maaf kalau pencahayaannya cuman bisa kayak gini dok. Tapi tempat ini nggak terlalu senyap ya. Ini kayak malah kayak karaoke terbengkalai yang kemarin aku explore. Ruangan apa ini?
Ruang bioskop Pak Le. Ini kayak bioskop nih. Proyektor gede kayak gini nih. Saya ini tutup lagi nih mending. Ada ruang bioskopnya dong, udah gila. Udah lama aku tidak nonton bioskop teman-teman. Terakhir aku nonton bioskop tuh filmnya Deadpool ya. Deadpool and Wolverine itu sama. Tapi ya udah jadi mantan ya, nggak perlu diingat-ingat lagi teman-teman. Ayo kita lihat ruangan yang lain ya. Presiden Prabowo berpidato lagi. Prabowo instruksikan sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Kalau kau seorang konten kreator, mulai sekarang negara akan memajaki kalian lagi. Kau tidak paham juga negara kikir. Kau tidak bisa membuat peraturan baru untuk memeras uang kami dengan cepat. Aku tidak bisa dipajakin seperti ini. Ketika kami merintis, negara tidak modalin, rugi nggak dibantuin, kami sukses malah dipajakin. Kalau begitu, tambah lagi uang pajaknya, aku punya banyak. Kau seharusnya bersyukur tinggal di Indonesia. Jangan sedikit-sedikit mengeluh dan akan kugunakan untuk programku. Aku pemimpin. Saya akan lawan. Exit. Coba keluar dari sini ya, Silan. Kita mau lihat-lihat. Ini tembusnya kemana sih? Ruangan apa ini? Wait. Kayaknya aku belum masuk sini deh kayaknya. Ini ruangan apa ini? Ini kalian dengan pencahayaan segini gimana, kelihatan nggak sih? Apa ini? Kayak lampu bilet. Aku nggak tahu teman-teman ini alat apa. Kalau kalian ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Sorry teman-teman kalau gelap. Ya aku sorry banget, lupa mbak saya ntar teman-teman. Dan dalam sini banyak banget buku-bukunya dong. GB referensi. Banyak banget buku-bukunya teman-teman dalam situ. Kayak perpustakaan gitu. Ini kantor keren banget loh sebenarnya. Tapi sayang sekali ya kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya. Apa ini? Compact disc. Ini buat VCD teman-teman. Aku masih zamani teman-teman kayak gini. VCD wale. Kamera HDV. Astaga, ini kuat nggak ya buat ngevlog kayak gini ya? Teknologi zaman purba teman-teman. Bahkan GoPro-ku yang kalian lihat ya, mana ya? Nggak ada kaca ya? GoPro-ku yang cuman kecil gitu bisa mengalahkan kamera-kamera kayak gini teman-teman. Gila, kamera VHS. Apa ini? Kamera buat syuting-syuting berita-berita gitu dulu kayaknya. Dan aku dulu cuman bisa lihat, kameranya gede banget nih. Ini tanganku segini ya, kalian bisa bayangin gedenya seberapa teman-teman. Sangat tidak praktis ya. Sementara aku bisa ngerekam bikin video HD seperti ini cuman pakai GoPro kecil teman-teman sekarang. Dulu orang-orang pakai kayak gini. Ini kamera tahun berapa ya? Kamera video profesional yang digunakan untuk produksi di luar studio seperti liputan berita, olahraga, konser, dokumentasi lapangan. Kameranya dirancang agar fleksibel, portable, dan mampu menghasilkan kualitas siaran televisi. Dia bilang fleksibel. Kayak gini fleksibel, mau fleksibel gimana bos? Ada gempa gitu kamu lari, kameramu rusak paling. Tahun 80-an paling. Sangat purba ya. Komputer purba ini purba gini nganu loh, i5 loh teman-teman. Game edukasi. Really? Tapi sumpah aku pengen mengatai kamera itu, sumpah dia bilang fleksibel. Fleksibel kamera saya bos. Sombong amat. Mau lihat bisa masuk paling. Dulu aku waktu masih kuliah teman-teman,
Aku kutu buku teman-teman, karena aku suka main ke Gramet sama ke perpus kayak gini nih. Cuman biasanya aku nggak lama-lama di perpus, aku cuman ambil bukunya, pinjem, terus aku keluar karena aku suka baca sambil ngerokok. Jesus, lihat semua buku-buku ini Pak Le. Apa ini? Graphic Arts, arsitektur. Ini nggak ada buku sejarah gitu kayak. Akuntansi. Saya tidak suka matematika Pak Le. Kamus elektronika. Ini keren sih buku ini kayaknya ya. Tapi di sini kok vibes-nya kayak gimana gitu ya. Ini kayaknya perlu diredupin sedikit deh. Kayak gini nih. Apa ini, pedoman sistem dan prosedur? Nggak tahu deh. Creepy juga ya teman-teman ya, di tempat kayak gini ya. Ini serius nggak ada buku sejarah di sini. Keputusan Menteri Keuangan Dirjen Pajak. We walk the talk, not only talk the talk. Sepertinya Science Management. Ini buku-buku kuliah Pak Le. Creepy ya. Jalan di astaga, aku pikir ini penampakan dong. Ternyata itu cuman poster astronot. Astaga. Karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial. Yang sini nggak ada teman-teman. Oh, ini sejarah loh. Kontroversi super semar. Manajemen keuangan, sepertinya nyampur ya teman-teman ya. Di sini udah pengap, habis itu kayak sumpek gitu teman-teman. Dan satu hal lagi, semakin lama aku di sini, nanti video ini isinya cuman review buku kan, kalian banyak yang nggak suka ya. Oke, wait. Ini harus kayak gini nih. Bodoh gitu loh, lupa bawa senter Pak Le. Udah kita review semua ya di sini ya. Udah kita review semua. Jujur sampai sejauh ini aku biasa aja teman-teman. Ada tulisan kantornya. Aku biasa aja teman-teman di sini. Aku nggak ngerasa gimana-gimana. Kita ke spot dimana temanku dapat penampakan kuntilanak merah di sini ya. Aku mau lihat tempat yang temanku dapat kuntilanak merah itu, bagiku ada vibes tertentu enggak? Katanya temanku tuh dapat penampakan kuntilanaknya dalam sini. Ini harus disensor nih. Aduh, nggak bisa nih Pak Le. Halo. Kunti merah. Jujur aku biasa aja teman-teman di sini. Serius aku nggak ngerasa gimana-gimana Pak Le. Padahal ini udah jam 12 tengah malam loh. Di sini bau barang lama teman-teman. Gue pikir berdebu loh. Apa ini? Apa ini? Baterai ini kayak buat main game gitu ya. Aku nggak tahu ini alat mahal nggak ya, tapi kalau dari pejetannya gini kayaknya alat mahal ini teman-teman. Keren loh. Mereka semua punya semua fasilitas ini teman-teman. Sumpah ini kayak main game. Wahana virtual. Di sini nih temanku dapat penampakan kuntilanak merah. Tapi serius aku biasa aja di sini. Jujur ini kantor kok terbengkalai. Aku sangat nyaman ya tidur di sini ya. Sangat nyaman, tidak ada debu. Chill, everything is cool. Cuman sayangnya besok pagi kantor ini buka untuk melayani masyarakat teman-teman. Jadi ayo kita lihat ruangan yang lain ya. Ruangan yang ini tadi sudah direview. Observatory udah. Tadi di atas udah, sorry kukat karena ada logo kantor ini, nggak bisa.
Ini yang tadi ke atas, ini yang tadi ke bawah, ini keluar dari sini nih. Nah. Aduh, lightingku udah mau habis, Pak Le. Mau habis. Ini ruang apa? Ruang bioskop yang tadi itu loh. Sudah semua. Jesus. Nah, ini bagian keluar nih, teman-teman. Di sini agak silir, teman-teman, karena mungkin udah bagian luar ya. Ya, ini bagian luar, teman-teman. Aku seharusnya sih bisa pakai thermal di sini, tapi lightingku cuma ini tok, teman-teman, dan sudah warnanya udah merah, udah mau habis. Kayaknya kita sudahi saja lah ya explore-nya. Tapi ini jalan keluar lewat mana ya? Nyasar dong. Dari mana nih keluarnya? Ruang micro teaching. Hah? Mau lihat Aduh, terkunci Pak Le. Micro teaching tuh apa ya? Training TIK. Mau lihat? Terkunci Pak Le, nggak bisa ya. Sudahlah, turun saja lah. Ini kayaknya jalan keluarnya, teman-teman. Oh iya, jalan keluar nih, teman-teman. Akhirnya ketemu jalan keluar, Pak Le. Sumpah nih, banyak banget yang harus disensor nih dari gedung kantor ini. Ini udah parkiran ya, sampai jalan keluar, teman-teman. Oke lah, jadi mungkin gitu dulu aja ya eksplorasi kita pada malam hari ini. Sorry kalau banyak kurangnya, tidak buat center lah. Lighting ini udah mau habis, nggak bisa pakai thermal. Padahal aku juga mau coba, kali aja dapat sesuatu ya toh. Tapi ya, maybe next time, teman-teman. Terakhir, namaku Joe. I'll catch you later.